Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan modul pembelajaran kurikulum Merdeka kelas 1 fase A, yaitu informasi umum, identitas sekolah. Nama penyusun Rima Yonalda, NIM 2411111022, nama sekolah SD 35 Tunjung Gadang. Alokasi waktu JP 30 menit. Mapel Matematika, fase A kelas 1, materinya itu mengenal pola di sekitar kita. Siapa yang pembelajarannya itu? Peserta didik mampu mengenali, mengamati, meniru, melanjutkan, dan membuat pola sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar menggunakan benda konkret, gambar, warna, bentuk, atau bilangan. Peserta didik juga mulai memahami hubungan antar unsur dalam suatu pola sebagai dasar berpikir aljabar sederhana. 8 profil lulusnya itu penalaran kritis. Peserta didik yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kreativitas peserta didik yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengelola ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang ketiga, kolaborasi peserta didik yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian pesan dan tanggung jawab. Yang keempat, kemandirian peserta didik yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat bergantung pada orang lain. Yang kelima, komunikasi. Peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan antar pribadi untuk menyampaikan ide gagasan. Selanjutnya, komponen awal, yaitu sarana prasarana yang terdapat di ruang kelas atau outdoor. Alat dan bahannya itu komputer, laptop, internet. Selanjutnya, materi sembelajar yang bersumber dari modul, buku, slide, video, atau gambar. Target peserta didiknya itu peserta didik kelas fase A yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif. Diferensinya itu proses belajar siswa. Siswa mempelajari informasi berbentuk cetak atau digital sesuai gaya belajar. Pembelajaran yaitu discovery learning adalah model pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar secara aktif dan mandiri. Kegiatan intinya cakupan elemen-elemen capaian aljabar. Kata kuncinya pola, warna, urutan bentuk, dan pengulangan. Pemahaman materi, materi yang dapat diamati dengan indera atau alat. Tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi pola sederhana berdasarkan gambar, warna, bentuk, atau benda di sekitar. Lalu menjelaskan urutan satu pola sederhana, melanjutkan pola sederhana dengan benar, membuat pola sederhana menggunakan gambar, warna, atau benda di lingkungan sekitar. Pertanyaan tematik, ketersediaan materi seperti materi reguler untuk seluruh peserta didik, pendampingan atau remedial bagi peserta didik yang masih kesulitan mengenal dan melanjutkan pola, pengayaan bagi peserta didik yang sudah memahami konsep pola. Asesmennya itu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Unit kegiatannya itu individu dan kelompok. Persiapan pembelajaran menyiapkan modul atau bahan ajar tentang pola, menyiapkan media pembelajaran seperti kartu gambar, balok warna, benda konkret, atau LKPD. Lalu tujuan pembelajaran itu pendahuluan 15 menit, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru menunjukkan media pembelajaran berupa gambar atau benda konkret yang memiliki pola, misalnya ubin lantai, kain batik, pagar, atau susunan bola warna. Peserta didik mengamati media yang ditampilkan diminta menyebutkan warna, bentuk, atau susunan yang berulang. Guru mengajukan pertanyaan tematik seperti apa yang kalian lihat pada gambar ini. Lalu peserta didik menyampaikan pendapat secara lisan dan berdiskusi singkat dengan tepat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran itu agar peserta didik mampu mengenali, mengidentifikasi, dan melanjutkan pola sederhana yang ada di sekitar mereka. Lalu kegiatan inti, Mindful Learning, guru menampilkan gambar pola pada ubin, lantai, kain batik, pagar, atau susunan bunga. Peserta didik mengamati gambar, menyebutkan bagian yang berulang, dan peserta didik berdiskusi dengan teman untuk menemukan aturan polanya. Yang ketiga, joyful learning. Guru membagikan kartu bergambar. Misalnya gambar apel, jeruk, apel, jeruk. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun dan melanjutkan pola menggunakan kartu tersebut. Lalu peserta didik bermain permainan tebak pola, yaitu menebak gambar atau warna berikut. Lalu guru memberikan bimbingan dan apresiasi selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, meaningful learning.
Peserta didik mencari contoh pola di lingkungan kelas seperti motif keramik, susunan jendela, atau hiasan dinding. Lalu peserta didik kemudian menggambarkan atau membuat pola sendiri menggunakan stiker, krayon, atau potongan kertas. Lalu peserta didik mempresentasikan hasilnya untuk menjelaskan aturan pola yang dibuat. Lalu penutup refleksi, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi tentang pola yang telah dipelajari. Lalu peserta didik melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini, atau bagian kegiatan mana yang paling kamu sukai. Lalu peserta didik mampu menyampaikan hasil refleksi atau pengalaman belajar di depan kelas. Lalu guru memberikan penguatan dan apresiasi atas partisipasi peserta didik selama pembelajaran. Yang tidak lanjut, peserta didik diminta mengamati dan mencatat atau menggambar minimal 3 contoh pola yang ditemukan di rumah atau lingkungan sekitar, seperti pada pakaian, pagar, atau susunan tanaman, untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Lalu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Itu asesmen sikap yang terdiri dari kriteria sangat baik, baik atau cukup perlu dikembangkan. Kalau kriterianya itu sopan santun, percaya diri, atau toleransi. Lalu asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan itu penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan dalam bentuk pilihan ganda, benar salah maupun esai. Yaitu teknik penilaiannya itu uh, yang A, penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu seperti tes tertulis, yaitu pilihan ganda atau uraian esai. Yang kedua, tes lisan yang memaparkan materi dari pemahaman siswa. Sebaiknya itu ada juga kriterianya sangat baik, baik atau cukup, atau perlu dikembangkan. Lalu asesmen hasil belajar. Asesmen hasil belajar ini, penilaian ini dilakukan melalui pengamatan observasi guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut, yaitu kriteria sangat baik, baik, cukup, atau perlu dikembangkan ini. Lalu remedial dan pengayaan. Ada remedial dan pengayaan. Refleksi guru dan peserta didik. Kalau untuk guru, apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai? Apakah siswa sudah mampu mendeskripsikan posisi benda dan membuat pola dengan baik? Untuk peserta didik, apa yang sudah kamu pelajari tentang pola? Bagian yang mana yang paling kamu sukai? Lampirannya itu ada lampiran lembar kerja peserta didik yang mana ada petunjukan pengerjaannya. Yang kedua soal LKPD-nya. Yang pertemuan pertama, siswa diminta untuk mengerjakan pilihan ganda. Yang pertemuan kedua, isian. Pertemuan ketiga, esai. Lembar kerja peserta didik, yang dimana ada macam-macam lembar kerja peserta didik. Di sini lembar penilaian pengetahuan dan tertulisnya. Lampiran kedua itu bahan ajar. Bahan ajarnya dapat dari buku matematika ini dan daftar pustakanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya tampilkan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.